membacakan laporan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, terima kasih Pak untuk kesekian kalinya Bapak selalu hadir dan membuka Trade Expo Indonesia. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet, saya biasa panggil Mas Pramono Anung, para menteri ada Pak Bahlil, Pak Syahrul Yassin Limpo, Wakil Menteri, para gubernur, ada Ibu Khofifah, ada Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Banten atau tuan rumah, Menteri Peternakan Papua Nugini juga hadir, terima kasih, Eksselensi, para duta besar negara sahabat untuk Indonesia, para duta besar Indonesia di negara sahabat, para gubernur, ketua Kadin dan asosiasi, para pelaku bisnis nasional dan mitra bisnis Indonesia, para tamu undangan yang hadir online maupun offline, ada dua Pak, ada online ada offline kita. Perkenalkan saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang tak terkira atas kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia serta partisipasi Bapak Ibu semua dalam Trade Expo Indonesia yang ke-37 tahun 2022. I would like to welcome you all and convey my appreciation for your participation in the 37th Trade Expo Indonesia. Please allow me to speak in bahasa. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan hasil capaian Kementerian Perdagangan dalam menjalankan mandat yang diberikan Bapak Presiden kepada kami sejak dilantik menjadi Menteri Perdagangan tanggal 15 Juni 2022 yang lalu. Dalam bidang perdagangan dalam negeri, Kementerian Perdagangan telah berhasil menjaga stabilitas harga minyak goreng curah yang sebelumnya bergejolak. Ini menjadi stabil. Harga eceran tertinggi 14.000 dan sebagian besar sekarang sudah di bawah 14.000. Alhamdulillah juga tandan buah segar rata-rata sudah 2.000 Bapak per kilo. Juga minyak goreng dengan merek minyak kita telah tersedia di 33 provinsi termasuk NTT, Papua, Papua Barat dan harga eceran tertinggi. Alhamdulillah. Dalam bidang perdagangan luar negeri, Kementerian Perdagangan tentu dengan bimbingan Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga, berhasil menjaga surplus neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari-September 2022. Surplus Indonesia mencapai 39,87 miliar US dollar, Bapak. Naik 58,8% dibanding periode yang sama tahun 2021. Ekspor non migas tercatat sebesar 207,19 miliar US dollar atau naik 33,21% dibanding tahun 2021 yang lalu.
Untuk mendukung pertumbuhan ekspor, Indonesia terus berupaya membuka akses pasar di negara-negara mitra melalui perjanjian perdagangan, Pak Presiden. Perjanjian perdagangan internasional, yaitu penandatanganan Indonesia United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement yang sudah waktu itu Pak Presiden langsung memimpin di UAE. Insya Allah Pak, sebelum tanggal 17 November, waktu nanti Presiden MBZ datang ke Solo, mudah-mudahan perjanjian ini sudah diratifikasi oleh DPR Pak, insya Allah. Sebelum tanggal 17 November, insya Allah. Juga pengesahan undang-undang perjanjian regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP dan pengesahan undang-undang tentang perjanjian Indonesia-Korea juga sudah selesai dan sudah diratifikasi oleh DPR. Ini ada duta besar untuk Korea, Indonesia untuk Korea. Selain itu, bulan September lalu, Bapak Presiden, kami juga memimpin pertemuan tingkat Menteri G20 di bidang perdagangan, investasi dan Pak Bahlil, dan industri, Pak Agus, di Bali berhasil mencapai berbagai kesepakatan konkret. Walaupun 2 hari waktu di Bali kami juga buka pameran, terjadi kontrak bisnis di atas hampir $1 miliar Pak di Bali pada waktu itu. Sesuai arahan Bapak Presiden, kami juga telah melakukan misi dagang Indonesia ke India pada 21-22 Agustus 2022 dan Qatar pada 9-10 Oktober 2022. Misi dagang ke India berhasil mencatatkan 22 kesepakatan dagang dengan nilai total mencapai 3,2 miliar US dollar. Ini besar, memang ada produk sawit dan kertas dan batu bara. Nilainya memang besar. Sedangkan misi dagang ke Qatar berhasil mencatat potensi nilai transaksi yang senilai hampir 100 miliar karena yang kami ajak UMKM Pak. Pakaian muslim, kopi, yang kecil-kecil. Jadi 100 miliar sudah besar sekali. Ke depan kami akan lebih fokus menggarap pasar non-tradisional Pak. Untuk mengatasi perlambatan ekonomi dunia, kita fokus menggarap pasar non-tradisional Pak Presiden. Ini tamu undangan banyak sekali yang dari Afrika Pak. Afrika itu 1 miliar lebih orangnya, makan, pakai baju, belanja, uang punya Pak. Oleh karena itu kita mulai menyerbu Afrika Pak sekarang. Juga Asia Selatan Pak, India, Pakistan, Bangladesh itu 1,5 miliar. Kalau kita kirim salak satu aja Pak, yang makan 1,5 miliar orang, jadi banyak sekali. Yang ini kita fokus sekarang untuk mengatasi perlambatan ekonomi. Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah diantaranya tentu Arab Saudi dan lain-lain. Afrika ada Nigeria, delegasinya besar sekali. Juga Mesir, ada delegasinya besar sekali yang datang pada hari ini. Itulah Pak manfaat nanti perjanjian kita dengan UAE Pak. Kita sudah non tarif, nggak pakai pajak lagi Pak. Dari UAE nanti kita bisa masuk Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah, bahkan bisa ke Eropa Timur, kalau mau jauh lagi sampai ke Latin Amerika Pak. Pasar-pasar non-tradisional itu. Bapak Presiden serta hadirin yang kami hormati, setelah 2 tahun dilaksanakan secara virtual, pada tahun ini Trade Expo Indonesia dilaksanakan secara hibrid dengan mengusung tema Strengthening the Global Trade for Stronger Recovery. Kami harap Trade Expo Indonesia ke-37 dapat menjadi titik balik kembalinya geliat ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Secara offline, TII ke-37 akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Bapak di tempat ini. Sementara pameran online akan berlangsung hingga 19 Desember 2022. Produk yang ditampilkan terbagi dalam 7 zona kategori, yaitu manufaktur, fashion, aksesoris, kecantikan,
kesehatan, peralatan medis, mebel, dekorasi, jasa digital, serta makanan dan minuman. Perusahaan besar tapi 30% kami alokasikan untuk UMKM Bapak. Jadi kalau di stand banyak UMKM memang harus ada UMKM. Selain pameran akan diselenggarakan juga Trade, Tourism and Investment Forum untuk memberikan gambaran potensi dan kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan peluang bisnis internasional. Pada TII kali ini juga akan dilaksanakan Jakarta Muslim Fashion Week 2023 Pak. Jakarta Muslim Fashion Week yang contohnya tadi sudah diperagakan akan diikuti oleh 144 desainer yang rata-rata masih muda Pak, di bawah 30 tahun usianya, dan lebih dari 1000 looks. Kegiatan bertujuan untuk mendorong Indonesia menjadi pusat produk halal dan fashion muslim dunia. Tadi kita lihat tampilannya keren-keren. Boleh tepuk tangan untuk mereka tadi. Karena Bapak Presiden selalu mendorong kita ini negara muslim terbesar harus bisa go internasional produk-produk pakaian muslimnya. Menjadi pusat pakaian muslim dunia, Pak Presiden selalu memerintahkan kepada kami. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pelaku ekspor, Pak Presiden, TII 2022 akan kembali menganugerahkan penghargaan Prima Niarta kepada 12 eksportir yang terus meningkatkan nilai ekspornya di masa pandemi COVID-19 ini, serta menjadi pelopor pasar baru bagi Indonesia. Selain itu kepada 16 buyer yang loyal menjadi mitra ekspor Indonesia akan diserahkan penghargaan Prima Duta, Bapak. Demikian juga penghargaan kami berikan kepada kepala daerah, kepala perwakilan atas upaya dalam mendorong ekspor non-migas Indonesia. Kami juga mensinergikan kegiatan TII ke-37 dengan pameran pangan Nusa, Bapak, yang merupakan promosi kekayaan kuliner dan potensi pangan Indonesia yang menempati hall 10 paling ujung dengan jumlah peserta 185 pelaku UMKM pangan. Bapak Presiden dan tamu yang kami hormati, Trade Expo tahun ini mendapat antusias yang sangat tinggi dari para eksportir. Terbukti, Bapak Presiden kami laporkan, stand yang telah diisi oleh para pejuang ekspor sebanyak 795 pelaku usaha. Hingga hari ini, tadi pagi, kami mencatat sebanyak 2.288 buyer terdaftar, Pak, terdaftar. Dari 176 negara. Ada pendaftaran melalui online maupun melalui perwakilan kita luar negeri. Untuk itu kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dan dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri, dukung penuh Pak dari Ibu Menlu, perwakilan RI, Kadin Indonesia, Kamar Dagang negara sahabat yang telah berupaya maksimal dalam menjaring pembeli mancanegara. Dalam pelaksanaan TII juga dilakukan penandatanganan komitmen buying mission. Pagi ini Pak belum buka, tadi sudah ada kontrak $1,5 miliar Pak. Belum buka Pak. Belum. Jadi pameran belum buka, kita sudah kontrak $1,5 miliar. Oleh karena itu kami dari Kementerian Perdagangan yakin ya, selesai pameran ini mudah-mudahan kita bisa dapat kontrak dari hasil ekspor ini Bapak, mudah-mudahan kita bisa mencapai $10 miliar. Mudah-mudahan. Bapak Presiden, tamu undangan hadirin yang kami muliakan, akhir kata kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, para gubernur yang hadir, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN juga dukung kita banyak Bapak, dan swasta yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan Trade Expo Indonesia.